Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Novita Susila Ningsih selaku guru BK di SMK An-Nur Banjarrejo, sekaligus menjadi mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2398012673 Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan layanan konseling individu dengan pendekatan realita teknik WDIP. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Mas Andi ya, silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Gimana kabarnya Mas Andi hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan juga. Alhamdulillah baik juga. Hari ini tadi habis tes apa? Tes ijaz. Ijaz. Gimana? Lancar atau tidak? Alhamdulillah lancar. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, jaga kesehatan karena ini sudah musim penghujan ya. Jangan banyak minum es gitu ya. Terus kemudian kalau boleh tahu cita-citanya Mas Andi sendiri apa? Dulu saya pernah berpikir tuh waktu SD, cita-cita saya ingin menjadi tentara, abdi, dan gitu sih. Oh gitu. Oh iya, sebelumnya ini ya, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, saya pimpin ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Ya, kamu tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Kok saya dipanggil datang ke sini disuruh apa ya? Kan biasanya kalau dipanggil di ruangan kita itu identik dengan anak apa aja ya. Tidak, kamu nggak usah berpikiran seperti itu. Ibu panggil ke sini ya karena ingin membicarakan membahas sesuatu hal gitu ya, yang nantinya memang digunakan untuk demi kebaikan kamu juga. Ya, untuk hari ini ya, pada pertemuan ini Ibu akan melakukan kegiatan konseling individu. Pernah dengar konseling individu itu apa? Belum. Kalau boleh tahu akan silakan. Oh ya, konseling individu itu di mana Ibu sebagai guru BK atau konselor, nah kamu sebagai konselingnya seperti itu. Nanti Ibu bantu menyelesaikan permasalahan yang memang sedang kamu hadapi sekarang. Artinya nanti kamu sendiri yang akan memutuskan atau mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah kamu. Ya, jadi secara mandiri Ibu di sini hanya mengarahkan ya, membantu, tapi tetap nanti yang menyelesaikan kamu sendiri. Tujuan menjadi konselor ini yaitu agar kamu bisa nantinya menyelesaikan masalah kamu secara mandiri. Terus kemudian nanti kamu tidak usah khawatir, Bu, saya kok ini ya, saya nggak mau cerita, nanti Ibu cerita ke orang lain. Tidak, nanti di dalam kegiatan konseling ini tetap ada kode etiknya ya, dimana nanti apapun yang kita sampaikan di sini, apapun yang kamu ceritakan, nanti itu hanya kita berdua yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu ya. Jadi kita jaga rahasianya. Dan sebelumnya Ibu juga terima kasih kamu telah mau untuk datang ke ruangan itu tentunya ya. Terus yang selanjutnya nanti Ibu mohon kamu secara terbuka, secara jujur gitu ya, agar permasalahan yang kamu hadapi ini segera selesai. Sebelumnya ya, Ibu mohon kamu untuk mengisikan lembar kesediaan terlebih dahulu. Ini diisi nama, kelas, gitu ya. Iya, fisik.
Bu. Ini kan tanda dulu. Oke, terima kasih ya. Iya. Ini nanti sebetulnya kita kesepakatan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mungkin misalkan kalau 40 menit kira-kira cukup tidak? Insya Allah cukup. Oke, cukup ya 40 Iya. menit. Oke, yang selanjutnya apa namanya? Nanti untuk tahap ini ya, tahap pertemuan kita pertama ini kamu harus jujur terus apa yang ingin kamu sampaikan saja. Iya. Tidak usah apa namanya takut, tidak usah canggung seperti itu. Iya. Terus yang selanjutnya apa namanya, ibu ya itu lihat dari apa berbagai laporan-laporan gitu ya dari wali kelas kamu, terus kemudian dari apa dari absensi dan terlambatan itu banyak sekali kamu terlambat ya, hampir satu minggu itu malah sering hampir terlambat ya setiap hari. Terus kemudian juga orang dari wali kelas kamu sebenarnya masuk. Bisa diceritakan kenapa bisa seperti itu? Karena saya sering begadang Bu. Begadang. Iya. Sering main game, tidur terlalu malam, Ya. sering keluar tidak dengan waktu bisa. Iya. Kok sering keluar malam? Apa emangnya tidak ditelepon ibunya terus dia pulang atau gimana itu? Kadang Bu, saya itu diam saja Bu. Enggak dihubungi gitu. Kadang iya Bu, tapi kebanyakan tidak Bu, karena ibu saya itu terlalu sibuk dengan urusannya sama bapak saya sendiri Bu. Oh gitu. Berarti dia ditelepon cuma kadang-kadang ya kadang ditelepon kadang tidak gitu Iya, ya. kadang ibu kadang tidak. Terus untuk yang paginya gitu kan. Setiap bangun itu emang tidak ada yang apa membangunkan gitu. Tidak ada Bu. Kadang dibangunkan, kadang ya tidak, ya terserah ibu saya Bu. Gitu. Nanti kamu apa Mas Adi kan mengatakan kalau kadang dibangunkan kadang tidak. Nah, emangnya di rumah tinggal sama siapa? Saya ibu saya Sama ibu dengan kakak Bu. kakak. Nah, maaf bapaknya atau keluarga yang lain? Dulu ibu saya sama bapak saya pernah cerai Bu. Oh, sudah cerai gitu. Cerai Nah, sudah apa baru mau proses? baru Bu. Baru mau proses, berarti belum bercerai gitu ya. Terus yang tadi kan juga kamu mengatakan kadang ibu saya sibuk dengan urusannya sendiri gitu ya. Iya. Nah, padahal kan kamu ya, kamu kan dulu waktu kelas 11 semester 1 kan tidak seperti ini gitu. Iya. Kok sekarang tiba-tiba jadi kelas, kemudian terlambat, terima masuk gitu kan. Iya. Itu memang apa namanya orang tuamu tidak mengetahui hal itu. Tahu Bu, tidak tahu. Tahu, terus gimana reaksi responnya untuk orang tua kamu? Biasa saja Bu. Biasa saja. Iya. Yang maksudnya dulunya itu sering memperhatikan kamu? Kalau dulu sering Bu, akhir-akhir ini karena ibu saya tidak bapak saya berantem terus, dan akhirnya saya sering tidak diperhatikan Bu. Oh gitu. Berarti dulu baik-baik saja ya. Dulu baik-baik Nah, saja. kamu tadi mengatakan ya kalau dulu itu diperhatikan, untuk sekarang tidak. Nah, itu maksudnya untuk sekarang tidak diperhatikan itu mulai dari kapan? Dari SMK ini Bu, dari Kelas berapa? kelas 12 12 awal ini baru saja ya. baru saja Bu. Iya. Nah, kalau apa namanya orang tua apa tidak memperhatikan kamu atau mungkin kurang perhatian dengan kamu, tadi kamu mengatakan seperti itu ya. Iya. Nah, sudah pernah maksudnya apa ya ngomong atau komunikasi dengan orang tuanya? Tidak pernah Bu, tapi agak sulit Bu, karena saya sebagai anak kecil dan ibu saya agak gimana gitu kesulitan. Maksudnya gimana? Maksudnya Bisa diulang lagi? kan
ini guru saya sebagai siswa, dan orang tua saya itu tak berantem masalah keluarganya itu. Oh gitu, maksudnya kamu merasa masih kecil, mereka yang sudah dewasa, jadi kamu tidak berani untuk apa ya, menyampaikan apa yang kamu mau sampaikan seperti itu. Kalau dulu saya tahu kan kamu tadi mengatakan kalau sering nonton di rumah gitu ya. Nah, itu kamu melihat sendiri atau gimana? Lihat sendiri. Lihat sendiri. Jadi mereka berantem, kamu lihat sendiri. Terus untuk kan tadi kamu sempat bilang sering berantem di rumah gitu. Apakah itu alasan kamu kenapa kamu sering keluar malam atau kamu sering tidak di rumah? Iya, itu alasan saya, karena saya ketika di rumah itu sering lihat ibu saya dengan bapak saya berantem, dan akhirnya saya perlu keluar rumah untuk melampiaskan, untuk dia tidak bercampur di. Oh gitu, jadi kamu memilih untuk tidak di rumah daripada melihat mereka berantem gitu ya. Nah kalau boleh tahu, kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini berarti bapak sudah tidak tinggal di rumah, serumah dengan ibu gitu ya? Kadang ke rumah dulu, tapi kadang masih di rumah ya. Tapi ya kadang itu 2 minggu sekali Bu. Berarti banyak tidak di rumahnya ya. Nah kalau misalkan kamu boleh tahu, kalau tidak di rumah itu kemana? Ada maksudnya punya rumah lain atau maksudnya kerja di mana gitu? Kalau menurut saya kayaknya udah kerja Bu. Oh kerja. Kok kayaknya kamu tidak pernah, maksudnya apa ya? Tidak pernah telepon atau apa? Atau dihubungi gitu sama orang tua, sama bapak terutama? Akhir-akhir ini ketika ibu saya dan bapak saya jarang Bu. Oh memang nggak pernah menghubungi kamu gitu ya, apalagi dengan ibu seperti itu. Mungkin permasalahan yang sudah kamu sampaikan gitu ya. Untuk apa namanya, untuk selanjutnya ya, apakah kamu maksudnya mempunyai suatu apa ya, keinginan gitu, keinginan kamu untuk saat ini sendiri itu apa? Keinginan saya semoga keluarga saya menjadi keluarga yang harmonis, tenang, dan tidak ada gangguan atau urusan lain. Berarti kamu masih menginginkan ya, masih menginginkan untuk tetap orang tua kalian ini tidak berpisah gitu ya. Nah, tapi kan memang orang tua kamu kan maksudnya sudah apa ya, sudah dimana mereka ingin berpisah gitu ya. Sebenarnya ibu mohon maaf ya, karena kemarin ibu juga sudah menghubungi ibu kamu ya mengenai apa namanya, perkembangan kamu di sekolah, termasuk dari kamu terlambat, terus kamu sampai masuk, memang itu sudah komunikasi ke orang tua bahwa memang ibu kamu juga menceritakan hal yang sama gitu ya. Kalau memang kamu juga maksudnya sebetulnya di rumah itu lagi ada masalah gitu kan. Akan tetapi orang tua kamu juga menyampaikan maksudnya tidak mungkin kalau misalkan apa namanya bisa merubah seperti dulu lagi gitu. Nah, akan tetapi kamu kan menginginkan untuk apa namanya keluarga kamu harus seperti dulu lagi gitu ya. Nah, kalau seperti itu kamu sudah apa menyampaikan apa yang jadi keinginanmu untuk kepada orang tua kamu belum? Sudah. Terus gimana hasilnya? Respon dari orang tua saya yang ingin kayak gitu, tapi orang tua saya bilang ke saya kayaknya tidak bisa. Berarti memang mungkin belum ada jalan keluar dan belum ada titik terang ya untuk permasalahan itu. Tapi kan yang namanya itu kan biarlah menjadi permasalahan orang tua. Tapi nanti tetap meskipun seperti itu kamu juga tidak boleh apa namanya melampiaskan hal-hal yang menjadi konsep diri dari kamu.
Oh iya, tadi kan sudah menyampaikan keinginan apa yang akan menjadi apa prioritas kamu untuk saat ini. Terus selanjutnya, langkah apa yang kamu lakukan untuk ini? Sekarang saya ingin berhenti merokok, ingin belajar dengan yang lebih Dengan cara dengan cara berkomunikasi dengan orang tua lebih banyak lagi. lebih terbuka dengan orang tua gitu ya, juga terbuka dengan orang tua, apa yang menjadi keinginan kamu nanti bisa dengan orang tua, seperti itu maksudnya ya. Nah, itu kan tadi langkah-langkahnya atau apa yang akan kamu lakukan dalam untuk mencapai keinginan kamu. Terus kemudian di sini kamu mungkin ini ya bisa mengubah konsep deskripsi diri kamu, maksudnya tuh kayak semacam regulasi diri kamu gitu loh. Paham dengan maksudnya refleksi diri kamu itu belum paham. Refleksi diri itu kayak semacam konsep diri gitu ya. Nah selama ini kan konsep diri kamu ini kan bisa menerima dan memahami apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kamu. Kan? Termasuk saat ini kamu harus bisa menerima bahwa memang orang tua kamu ini dalam artinya masa mereka ingin nah, jadi mau nggak mau ya kamu harus bisa menerima kenyataan dan menerima keadaan bahwa memang ada masalah dalam keluarga kamu. Jangan kalah kamu merasakan hal yang negatif. Itu yang menjadikan konsep diri dari negatif untuk diri. Terus untuk misalkan ya tadi kan pertama misalkan kamu mau untuk menerima keadaan tapi dengan dengan tetap melakukan hal-hal yang negatif, misalkan malam atau apa yang memang tidak penting ya. Nah terus yang kedua, mau menerima kenyataan bahwa keadaan orang tua kamu memang ada masalah dengan orang tua gitu kan, tapi tetap berlaku atau menjadikan konsep diri kamu itu tetap positif gitu. Nah yang ketiga, kamu tidak mau menerima kenyataan dan kamu tetap mempertahankan konsep diri negatif kamu. Kira-kira kamu dari ketiga itu bisa memilih yang kedua ya, berarti yang tetap mau menerima ya, mau menerima keadaan, mau menerima kenyataan memang seperti orang tua kamu dalam masalah seperti itu ya. Akan tetapi tetap kamu akan mengubah konsep diri kamu jadi menjadi konsep diri yang positif. Nah, oke, kalau misalkan kamu sudah mempunyai keinginan atau pengharapan gitu, rencana kamu selanjutnya itu? Dan saya jadi pandangan orang itu tidak negatif lagi karena waktu itu saya sempat di kata-kata nakal, jahat, atau gimana gitu. Iya tuh. Dipandang orang itu saya negatif. Oh iya, penting orang lain itu memandang kamu negatif gitu. Contoh orang lain itu siapa? Kalau boleh tahu. Teman-teman saya, tangga, pernah tuh. Kalau bilang seperti apa? Dulu kamu kok gak merokok, tapi sekarang kamu kok merokokan dan lulusan sekolah gitu. Padahal kamu sendiri sudah paham ya, sudah tahu ya bahwa yang kamu lakukan itu memang konsep diri yang negatif gitu ya. Tapi tetap karena memang kamu merasa bahwa di rumah kamu tidak betah, di rumah kamu merasa nggak nyaman, ya artinya kamu mencari kesenangan di luar seperti itu ya. Oke, kalau kamu sudah mempunyai keinginan atau ingin mengubah konsep diri kamu yang negatif tadi menjadi konsep diri yang positif gitu ya. Coba ini
boleh kamu tuliskan gitu ya. Ini nanti yang pertama ini ya, ini konsep diri positif ya. Iya. Terus yang ini yang nomor 2, ini yang nomor 1 konsep diri negatif. Coba boleh diisikan, misalkan konsep diri negatif kamu apa, terus kemudian nanti yang poin kedua itu adalah konsep diri yang positif. Misalkan mudah tersinggung, itu kan konsep diri negatifnya ya. Terus kemudian dengan apa kamu ingin merubah atau ingin menjadi konsep diri yang positif, berarti misalkan menjadi tidak mudah tersinggung, terus kemudian mau menerima saran dan kritikan dari orang lain, tidak mudah marah dan seperti itu. Ya, bisa disampaikan, coba dibacakan yang negatifnya apa, positifnya apa. Konsep negatif disinggung oleh teman, oleh tetangga, dan konsep positifnya saya tidak akan diam, atau saya akan diam ketika disinggung oleh teman saya pun. Berarti kalau misalkan ada teman yang ngomongin kamu atau ada teman yang menyinggung perasaan kamu akan lebih diam dan bersabar gitu ya. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, misalkan yang tadi kayak keluar malam terus kan itu bisa dimasukkan di situ. Nah, kayak misalkan mudah emosi gitu kan ya. Nah, di kelas juga misalkan kayak tersinggung sedikit sama temennya, langsung tersinggung, langsung marah, emosi, bisa dimasukkan di situ. Jadi kan yang negatif itu kamu dapat yang positif. Silakan ditambahkan. Coba bisa disampaikan. Yang dulunya saya mudah marah karena disinggung oleh teman, Ya. dan dulunya tidak merokok, sekarang mulai berhenti merokok. Yakin kamu bisa mengubah kamu jadi tidak merokok? Insya Allah bisa. Dengan cara gimana? Membiasakan. Oke, berarti membiasakan diri untuk tidak merokok gitu ya, yang mungkin satu hari yang tadinya 1 bungkus menjadi 1 bungkus, kan tahap dulu gitu ya. Cuma kalau misalnya langsung tidak merokok gitu bisa? Kayaknya kok belum bisa. Bisa berarti bertahap sedikit ya, atau misalkan kamu bisa menggantikan hal-hal yang positif negatif itu menjadi hal yang positif. Contoh misalkan kamu kan ini ya rumahnya kan dekat, kalau tidak salah dekat dengan musola gitu ya. Itu kalau misalkan di musola itu kan ya banyak kegiatan di situ. Karena kalau hal-hal yang daripada kamu keluar malam, dari kamu ya musola ngaji atau apa gitu, harus ikut kegiatan karang taruna
Ada kan di desanya Karangtaruna. Ada. Nah, ikut kegiatan yang memang positif itu apa voli, kan di sekolah juga ada ekstra voli kan. Ada. Nah, ekstra voli, ikut ekstra agar kamu ini maksudnya tidak ada waktu yang memang digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Tadi kan di awal kan kamu menyampaikan kalau tidak bisa di rumah gitu ya. Kalau nggak bisa di rumah jangan terus kamu gunakan untuk hal yang negatif, gunakan aja yang positif ya. Misalkan ekstra voli, terus ikut ekstra apa sepak bola itu kan. Nah, terus kemudian ada juga di sekolah kalau tidak salah nyetir mobil ya. Nah, di situ nanti kamu malah punya keahlian-keahlian yang dimana nanti kamu lulus itu bisa kamu gunakan. Jangan kamu ikut apa pergaulan yang memang tidak baik untuk diri kamu. Ya, oke, sini. Berarti kamu sudah kamu sudah bisa membuat rencana atau membuat perencanaan yang memang nantinya ini bisa mengubah atau bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ya. Nah, atau memang kamu sudah nyaman dengan keadaan ini? Sebenarnya belum Bu, karena belum ada solusi, tapi sekarang sudah. Berarti memang sedikit demi sedikit sudah bisa menerima keadaan gitu ya, sudah bisa untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri ya, bahwa memang yang namanya kehidupan itu ya ada yang tidak terus jalan lurus, jalan enak terus kan tidak ya, ada kalangan ada cobaan ya, dimana cobaan itu tidak yang tidak menurunkan atau tidak menjadikan diri kamu itu menjadi putus asa. Ya, apalagi tadi cita-citanya punya cita-cita menjadi TNI atau apa tadi ya. Nah, itu tidak, kalau kamu memang punya cita-cita itu, kalau kamu sering pulang malam, sering minum sering merokok ya, nanti tidak untuk kemungkinan akan melakukan hal yang negatif lainnya. Ya, paham ya? Oke, ini waktunya kalau sudah 40 menit gitu ya. Ya, Ibu, terima kasih ya. Saya atas kerjasamanya, terima kasih atas kesediaannya gitu ya. Sebelumnya itu minta untuk mengisikan ya evaluasi hasil konseling individu. Ya, nah, bisa diisikan, itu kan ada petunjuknya ya, isi baik, kurang baik, cukup baik. Terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup doa dulu ya dengan ucapan alhamdulillah ya, karena konseling ini sudah baik gitu ya. Mudah-mudahan nantinya kamu bisa meraih cita-cita kamu ya, bisa menyelesaikan permasalahan kamu secara mandiri ya, kamu juga bisa berkembang secara untuk selanjutnya. Kalau memang misalkan kamu masih ingin menceritakan ingin ngobrol dengan saya atau dengan Ibu gitu ya, nah, bisa kamu langsung saja datang ke ruangan ini, tidak masalah tentang kamu gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi yang terjadi di diri kamu sekarang ini ya, kamu tidak boleh
pasang ya, tidak boleh merasa kok saya, kok ini terjadi pada diri saya, jangan seperti itu ya. Nah, pokoknya hilangkan perasaan atau wajah diri yang negatif tadi ya. Kamu harus membayang diri wajah diri yang positif ya. Oke, demikian, makasih ya. Jadi silakan masuk ke kelasnya kembali. Terima kasih atas waktunya.